Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emikal Michael, NIM 2304 1030 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai hukum dalam pemberantasan penyakit menular. Sebuah topik penting yang sangat penting karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penyakit menular selalu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Penyebarannya yang sangat cepat menuntut adanya tindakan yang bukan hanya bersifat medis, tetapi pengaturan hukum yang jelas. Pandemi dan wabah seperti contoh COVID-19 telah menunjukkan bahwa aturan yang kuat, koordinasi penanganan menjadi sulit, kepatuhan masyarakat melemah, dan risiko kematian yang meningkat. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting untuk menghadirkan norma hukum yang bisa mengatur pencegahan, pengadilan, serta pengulangan penyakit secara menular secara efektif. Upaya pemberantasan penyakit menular di Indonesia memiliki beberapa hukum di antaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur kewajiban pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyakit. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan status wabah dan mengambil tindakan darurat. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 yang mengatur detail penanggulangan wabah. Berbagai peraturan daerah dan protokol kesehatan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan wilayah. Dasar hukum ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk bertindak secara tepat dan tegas sebuah penyakit yang mengancam masyarakat. Konsep hukum dalam pemberantasan penyakit menular mencakup 3 hal utama. Yang pertama yaitu pencegahan, yaitu upaya mengurangi risiko tertular, misalnya vaksinasi, edukasi, pengawasan, dan mobilitas. Selanjutnya yaitu ada pengendalian, tindakan untuk menghentikan penyebaran lebih lanjut melalui karantina, isolasi, pemeriksaan kesehatan, dan pembatasan. Yang kedua, pengendalian yaitu tindakan untuk menghentikan penyebaran lebih lanjut melalui karantina, isolasi, pemeriksaan kesehatan, dan pembatasan kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada penegakan hukum, pelaksanaan sanksi untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini penting karena pemberantasan penyakit menular sangat bergantung pada disiplin kolektif. Selanjutnya, ada pun contoh-contoh kasus. Contoh nyata dapat kita lihat pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial, kewajiban memakai masker, dan vaksinasi nasional. Ketika ditemukannya masyarakat yang melanggar aturan seperti menolak isolasi atau menyelenggarakan kerumunan besar, aparat berwenang menindak sesuai ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif agar penularan tidak semakin luas. Selanjutnya, secara hukum, tindakan pemerintah dalam pemberantasan penyakit menular harus memenuhi prinsip proporsional legal dan diperlukan untuk kepentingan umum. Artinya, pembatasan terhadap hak warga, misalnya pembatasan perjalanan atau kewajiban karantina, harus memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, hukum memberikan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi manusia. Tindakan penegakan aturan tidak boleh berlebihan, namun tetap harus cukup tegas agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, masyarakat lebih terlindungi dan resiko wabah dapat ditekan. Kesimpulannya, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum memegang peranan sangat penting dalam pemberantasan penyakit menular. Tanpa aturan yang jelas, koordinasi tidak berjalan, masyarakat tidak disiplin, dan penularan semakin tidak terkendali. Sebaliknya, dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang efektif, negara mampu melindungi warganya, menjaga stabilitas sosial. Demikian video penjelasan mengenai hukum dalam pemberantasan penyakit menular. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran hukum dalam menjaga kesehatan publik.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.